Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Falahul Aulia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fali Barokul Haq. Saya akan menyampaikan materi mengenai landasan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus, tujuan dan tantangan. Langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu mengenai landasan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus memiliki landasan hukum yang tegas sebab mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ada beberapa hukum yang melandasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Antara lain yaitu yang pertama, landasan pedagogis. Itu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Disdiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara pedagogis penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada dasarnya diarahkan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Kemudian landasan yang kedua yaitu landasan yuridis. Yaitu yang pertama, landasan yuridis nasional. Pertama yaitu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dalam pasal 31. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dalam pasal 5. Yang kelima yaitu Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Yang keenam yaitu Surat Edaran Dirjen Dikdesmen Diknas Nomor 380 C6MN 2003. Yang ketujuh yaitu Deklarasi Bandung, yaitu Indonesia mampu menuju pendidikan inklusif. Yang kedua yaitu landasan yuridis internasional. Itu yang pertama, Salam Pamungkas Statement and Framework for Action on Special Needs Education, yaitu pada tahun 1994. Yang kedua yaitu Deklarasi Bukit Tinggi pada tahun 2005. Yang ketiga yaitu landasan spiritual. Adapun landasan spiritual yang dapat dijadikan rujukan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu dapat dipahami bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah atau berpotensi. Selanjutnya terdapat beberapa pesan agama terkait dengan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu dalam yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, yang kedua yaitu dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, yang ketiga yaitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Landasan yang keempat yaitu landasan empiris. The National Academy of Science atau AS hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Mayer juga mengatakan bahwa siswa yang memiliki kecacatan yang cukup ditemukan untuk memiliki keberhasilan yang lebih besar manakala mereka memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang menerima mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan persahabatan mereka dengan masyarakatnya. Kemudian mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan
anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tantangan pendidikan anak berkebutuhan khusus secara garis besar berasal dari 3 komponen pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua penyelenggara pendidikan, dalam hal ini yaitu sekolah dan pemerintah, kemudian yang ketiga yaitu masyarakat. Yang pertama yaitu orang tua atau keluarga ABK. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa mempunyai anak ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah sebuah aib atau hal yang memalukan bagi keluarga. Alih-alih memberikan pendidikan atau intervensi yang bisa membuat anak berkebutuhan khusus hidup mandiri dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat, orang tua lebih senang mengucilkan mereka dari dunia luar. Atau ada juga para orang tua yang sebenarnya sudah mempunyai kesadaran lebih baik mengenai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak malu dan mampu menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus dengan baik. Namun sebagian dari mereka ternyata masih mengalami kendala dalam mengakses informasi yang tepat sehingga tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan. Perlakuan khusus dari keluarga dan orang-orang terdekat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di rumah. Pola asuh yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai objek penderita yang perlu dikasihani dan dibantu terus-menerus justru akan menghalangi anak berkebutuhan khusus menjadi individu yang mandiri. Tujuan utama dari pendidikan anak berkebutuhan khusus bukan untuk memaksa mereka menjadi sama seperti orang yang normal lainnya, tetapi menjadikan mereka sebagai individu yang mandiri yang bisa mengoptimalkan kelebihan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu penyelenggara pendidikan, dalam hal ini yaitu sekolah dan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan punya power lebih untuk mewujudkan apa yang telah dituliskan dalam undang-undang, seperti misalnya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam jangka panjang, semestinya pemerintah bisa secara serius memberikan pembekalan bagi seluruh guru di Indonesia agar mempunyai kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Dengan upaya tersebut, diharapkan jumlah sekolah inklusi di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sebenarnya cukup banyak orang yang tidak paham apa itu sekolah inklusi. Sekolah inklusi bukan sekolah luar biasa atau sekedar sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi pada dasarnya adalah sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus dan memberikan mereka kesempatan belajar bersama-sama anak non-ABK. Dengan program pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan individu masing-masing anak, untuk mewujudkan sekolah inklusi yang sebenarnya, yaitu SDM di sekolah sebelumnya perlu disiapkan dengan baik. Paradigma lama guru harus mulai diubah mengenai perlunya layanan yang berbeda bagi setiap anak. Guru dan sekolah harus paham betul apa yang dimaksud dengan program pembelajaran individual. Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Kenyataannya masih banyak masyarakat di luar sana yang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah manusia aneh yang menjadi objek tontonan, bahan pembicaraan, bahkan objek bully dan diskriminasi. Paradigma bahwa anak berkebutuhan khusus adalah warga kelas 2 masih melekat cukup kuat di masyarakat. Padahal penerimaan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka. Masyarakat perlu memberikan kesempatan yang lebih pada anak berkebutuhan khusus untuk menunjukkan kelebihannya. Edukasi bagi masyarakat terkait dengan anak berkebutuhan khusus saat ini masih diperlukan dan harus terus dilakukan.
Tentunya mewujudkan masyarakat yang kondusif bagi anak berkebutuhan khusus bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat seperti komunitas, organisasi, atau LSM yang peduli anak berkebutuhan khusus mutlak diperlukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.